Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Hari Minggu ini gereja mengajak kita untuk merayakan Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Hari Minggu pertama di bulan September yang akan mewarnai bulan Kitab Suci bulan September ini. Gereja mengajak kita untuk mengenali kebaikan Tuhan dalam kitab suci. Maka mari kita mengenal kebaikan Tuhan melalui kitab suci yang disajikan oleh gereja kepada kita. Menurut Nabi Yehezkiel, keselamatan orang berdosa adalah tanggung jawab kita. Mengapa? Karena lewat Yehezkiel Allah berfirman demikian, "Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa kepada orang jahat itu untuk memperingatkannya, dan kemudian orang jahat itu mati dalam dosa, sehingga dia tidak mengalami kebahagiaan surga dan hidup kekal, maka Allah berkata, Aku akan menuntut tanggung jawab atas nyawanya daripadamu." Jadi, tanggung jawab menyelamatkan orang berdosa adalah tanggung jawab kita semua. Dan itulah yang mendasari bacaan Injil hari ini. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada kita, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia di bawah 4 mata. Kalau dia belum sadar juga, bawalah seorang, maka di hadapan 2 orang, yaitu engkau dan orang yang kau bawa itu, perkara itu tidak disangsikan. Tetapi apabila dia juga masih belum mengerti, dia masih juga ngotot, dia masih keras hati dan keras kepala dengan dosanya, maka bawalah dia atau bawalah soalnya ini kepada jemaat. Kalau dia tidak sadar juga, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah adalah orang yang jauh dari Allah, jauh dari keselamatan, jauh dari hidup kekal, jauh dari kerajaan surga." Apakah sabda Tuhan berhenti di situ? Kalau tidak mau diingatkan, kita kemudian diam dan putus asa. Tidak. Tuhan begitu ngotot juga untuk menyelamatkan orang. Maka kemudian Tuhan berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antara padamu di dunia ini sepakat meminta apapun, Bapa akan mengabulkannya, sebab di antara 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka." Meminta kepada Bapa, minta apa? Minta keselamatan kita? Minta kesejahteraan kita? Tidak. Karena konteks Injil sungguh jelas bahwa kita baru saja menegur orang yang bersalah. Maka kalau meminta tentu adalah minta ampun kepada orang yang bersalah. Kok enak betul ya kita meminta kepada Tuhan supaya orang yang berdosa itu diselamatkan? Tidak, jangan berkata enak betul. Karena orang itu tidak lain adalah saudara kita. Mengapa? Mari kita teliti di dalam Injil. Sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jadi orang itu adalah anggota jemaat. Dan anggota jemaat itu bisa saja saudara kita, kakak kita, adik kita, ayah kita, ibu kita, kakek nenek kita.
Karena tidak mungkin jemaat Protestan kemudian kita bawa ke jemaat Katolik. Maka jelas Tuhan sungguh ngotot untuk menyelamatkan anggota jemaat. Jadi seolah-olah Tuhan itu mempunyai plan A dan plan B. Dia membuat suatu jembatan darurat. Seandainya pun orang ngotot dalam doa, anggota jemaat dalam dosa maksud saya, anggota jemaat itu masih bisa mendoakannya supaya ia juga diperkenankan masuk ke dalam kerajaan surga. Apakah Anda tidak bangga dengan Tuhan yang sebaik itu? Apakah Anda juga tidak merasa semakin memiliki keyakinan bahwa Tuhan sungguh baik? Maka mari saya mengajak Anda untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, bukalah kerajaan surga untuk orang yang berdosa maupun orang yang suci. Bukalah surgamu bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik. Bukalah surgamu untuk kami yang lemah ini, karena kami yakin Engkau telah mengutus kami untuk berdoa bagi siapapun. Maka semoga surgamu terbuka bagi siapa saja. Amin. Tuhan memberkati.